Shalom, hai apa kabar adik-adik sekolah minggu? Gimana nih kabarnya, sehat semua nggak? Sehat dong pasti ya di rumah. Pasti, diberkati sama Tuhan ya. Amin pasti. Hari ini coba kita cek, masih ada nafas. Kita lihat nih papa mama senyumnya kayak gimana, masih tersenyum lebar. Coba kita lihat keluar, cerah banget mataharinya, banyak pohon, banyak burung-burung, banyak binatang. Gimana, Tuhan itu baik banget ya. Siapa di sini yang percaya kalau Tuhan itu baik banget? Percaya nggak? Percaya dong pastinya. Ada di rumah juga pasti percaya dong. Iya. Nah, hari ini nih kita kembali lagi nih ibadah sekolah minggu bersama-sama. Tapi minggu ini ditemenin oleh Kak Kiki dan Kak Vio, disertai oleh Kak Barata. Nah, hari ini kita mau mulai sembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau kembali lagi sama Tuhan dan nanti mau dengerin firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau nyanyi dulu ya adik-adik. Musik. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ibadah, sebelum kita mau masuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas seluruh berkat dan penyertaan-Mu Bapak pagi hari ini.
kami semua boleh berkumpul bersama, ibadah online, mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa, berkati kami Bapa, biarlah firman yang disampaikan menjadi berkat buat kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, haleluya, amin. Ya, oke, sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi bareng-bareng, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi bahwa Tuhan itu sayang sama semuanya loh. Ternyata Tuhan itu gak cuma sayang sama papa mama aja, tapi ternyata Tuhan itu sayang semua, sama kakak, sama adik, sayang semuanya. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kita, karena dalam kondisi yang seperti ini, yang katanya virus corona masih ada di mana-mana, adik-adik masih tetap bisa belajar tentang firman Tuhan, walau hanya masih secara online atau virtual seperti ini. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Tapi siapkan dulu Alkitabnya ya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, nanti cukup mendengarkan dari ayat-ayat yang akan Bu Heri bacakan nanti. Nah, sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan atas segala berkat yang luar biasa yang telah Kau limpahkan kepada kami hari lepas hari. Sungguh Tuhan, kami selalu merindukan untuk selalu belajar tentang firman-Mu. Untuk itu Tuhan, bantu kami, sertai kami, mampukan kami untuk mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman yang akan kita baca dan kita pelajari hari ini itu diambil dari Keluaran 16 ayat 2 sampai 15. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurutku atau tidak.
Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Bu Heri mau mengingatkan dulu cerita minggu yang lalu, yaitu tentang Musa, Harun, dan bangsa Israel yang telah lepas dari kejaran tentara Firaun. Melalui mana? Ya, lewat Laut Teberau. Musa membelah laut itu sehingga bangsa Israel bisa melewatinya. Kemudian apa yang terjadi? Laut itu kemudian ditutup kembali dan tentara Firaun mati tenggelam. Atas pertolongan siapa itu? Betul, atas pertolongan Tuhan. Minggu ini kita masih belajar tentang Musa dan Harun. Masih dalam melakukan perjalanan dari tanah Mesir. Nah, diceritakan di dalam kitab Keluaran tadi bahwa Musa, Harun, dan bangsa Israel telah sampai di padang gurun Sin. Padang gurun ini digambarkan terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Sebelumnya Bu Heri mau ajak dulu adik-adik membayangkan sebenarnya bagaimana sih padang gurun itu? Ya betul, padang gurun itu medan yang sangat berat karena tanahnya ada yang berpasir, ada juga yang berlumpur, ada semak duri. Cuacanya juga tidak mengenakan karena kalau siang itu panas sekali, kalau malam dingin sekali. Nah, kalau adik-adik sudah bisa membayangkan bagaimana padang gurun itu, jadi tahu kenapa bangsa Israel itu bersungut-sungut, mengeluh. Persediaan makanan juga semakin menipis. Mereka menyalahkan Musa dan Harun. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Adik-adik sebenarnya sudah bisa menyimpulkan dari bacaan tadi ya, dari kitab Keluaran. Tapi untuk lebih memperjelas, Bu Heri akan putarkan video pendek
tentang setibanya bangsa Israel di padang gurun Sin. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu. Nah, setelah adik-adik melihat video pendek tadi, semakin jelas kan bahwa sebenarnya bangsa Israel itu sudah ditolong oleh Tuhan, lepas dari perbudakan, lepas dari kejaran tentara Firaun, tapi mereka tetap mengeluh, padahal mereka sudah dibebaskan dari perbudakan, dia sudah merdeka, tapi mereka masih mengeluh, masih bersungut-sungut, malah menyalahkan Musa dan Harun. Padahal Musa dan Harun itu adalah utusan Tuhan, artinya mereka juga menyalahkan Tuhan kan? Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menurunkan hujan roti dan daging. Itu artinya apa? Ya betul, itu tanda penyertaan Tuhan kepada umatnya. Tanda bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi umatnya, sungguh-sungguh memperhatikan keadaan umatnya. Nah, itu juga yang dilakukan oleh orang tua kalian, selalu menyediakan makanan untuk kalian setiap hari. Sekarang Bu Heri tanya dulu, masih ada enggak adik-adik yang rewel? Ketika misalnya ibu atau mama atau bunda menyediakan sayur, adik-adik enggak mau makan. Disediakan tempe, mintanya daging. Disediakan daging, mintanya KFC. Nah, setelah adik-adik belajar firman ini, harusnya adik-adik sudah lebih tahu bahwa makanan yang disediakan oleh orang tua kita, mau itu telur, mau itu daging, mau itu sayur, mau itu tempe, mau itu roti, itu juga makanan pemberian Tuhan. Jadi, mulai sekarang kalian harus janji, tidak lagi rewel, tidak lagi mengeluh, tidak lagi minta ini itu. Ucapkan syukur atas semua yang diberikan oleh orang tua kita. Janji ya. Nah, yang perlu adik-adik tahu, kasih Tuhan itu tidak berhenti pada masa lampau saja. Tidak hanya berhenti pada masa pembebasan bangsa Israel saja. Tidak juga berhenti pada saat Tuhan memberikan makanan setiap hari kepada bangsa Israel. Tidak ya. Kasih Tuhan itu nyata dan ada sampai dengan saat ini.
Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi membawa pesan bahwa Tuhan itu adalah sang sumber kehidupan. Tanpa Tuhan tidak ada kehidupan. Kita harus belajar dari kesalahan bangsa Israel yang sudah ditolong, dimerdekakan, tapi tetap bersungut-sungut. Kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu akan selalu menolong kita. Kita harus tetap berusaha, tidak boleh berputus asa, tidak boleh mengeluh. Bentuknya bisa macam-macam, dengan menerima apa yang sudah orang tua kita berikan dalam bentuk makanan sehari-hari. Dalam bentuk kita bisa belajar setiap hari. Kita bisa sekolah dengan lancar walaupun secara online. Sekian adik-adik, firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kalian. Nah, sekarang kita akan memasuki aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah membuat sandwich, roti sandwich. Dengan membuat roti sandwich ini, adik-adik harus semakin mengerti bahwa melalui orang tua, Tuhan sang sumber kehidupan akan selalu menyediakan makanan buat kita. Siap-siap ya. Aktivitas kita hari ini adalah membuat roti sandwich. Bahan-bahan yang dibutuhkan, roti tawar, telur. Kalau adik-adik punya daging burger atau ham bisa juga dipakai. Kemudian selada, mayonaise, tomat, saus tomat. Kalau adik-adik punya di rumah mentega bisa juga dipakai. Sebelum adik-adik menyusun roti ini harus cuci tangan dulu ya. Tangan harus bersih, pakai sabun di air mengalir, kemudian lap tisu. Ya, jangan lupa. Kita mulai susun rotinya. Ambil satu roti tawar, kemudian dioles dengan mayonaise, saus tomat, kemudian taruh telur di atasnya, susun selada di atas telur, kemudian kasih tomat. Kalau adik-adik suka, ini bisa ditambah lagi supaya rasanya lebih enak. Nah, yang terakhir, kemudian tutup lagi dengan roti tawarnya. Sudah jadi roti sandwichnya. Oke, kita tadi udah dengerin firman Tuhan, kita udah nyanyi nyembah Tuhan. Nah sekarang sebelum kita selesai, kita mau muji Tuhan sekali lagi. Bahwa kita ini loh, kita anak-anak Tuhan jangan pernah lelah nih untuk bekerja di ladangnya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi lingkungan sekitar, terutama di keluarga. Oke, musik kita akan nyanyi bareng-bareng, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Di
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.